Kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK. Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. Nggak ada ketentuan itu. Barreskrim saja sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana terhadap rekening itu. Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile, Pak. Kami padahal kalau membukukan rekening itu mungkin pekerjaan sehari-hari, Pak, berkatakan itu banyak sekali, tapi memang tidak ada yang menyampaikan protes dan lain sebagainya. Dan biasa, Pak, kalau misalnya kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana, katakanlah narkoba, Pak. Semua pihak terafiliasi di narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis, Pak, secara komprehensif. Saya lihat pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI, Pak Ketua PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK. Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja, ya, karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah, ya, maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu juga ikut-ikutan untuk mendisklose banyak hal terkait dengan FPI. Padahal pada kasus misalnya Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama, ya. Ini jadi concern kami, Pak, terus terang, ya. Saya tidak tahu apakah karena pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan dengan yang ada di dunia politik. Soal pembekuan 92 rekening FPI, Pak, dan afiliasinya, ini disebut begitu karena kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2, 3, 4, 5, Pasal 44 Ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Saya pengen tahu relevansinya apa, karena informasi yang saya serap, ya, Pak, itu ada rekening pribadi-pribadi orang, ya, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu, tidak ada di akta dan lain sebagainya. Ada menantu dan ada anak, ya. Dan kalau kita baca undang-undang ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. Nggak ada ketentuan itu. Sehingga relevansinya apa penyitaan. Lalu saya dengar di Januari ada pernyataan mungkin dari Bapak, insya Allah selesai akhir Januari. Lalu tanggal 5 kemarin kalau nggak salah Barreskrim mengatakan belum atau tidak menemukan unsur-unsur pidana. Saya pikir ini kita ada semangat bidang hukumnya, ya, ada semangat restoratif justice, Pak, supaya tidak memperbanyak, ya, spekulasi. Saya pikir bijak kalau memang nggak ada, ini udah berapa bulan, ya, nggak ada masalah, ya dibuka saja, karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut. Ya, kasihan sekali, ya, sama seperti kita misalnya dana kita hanya ada di rekening tersebut, lalu dibekukan, tentu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.
Nah, ini menyangkut apa yang dipertanyakan oleh kawan-kawan, baik Pak Asrul yang saya hormati maupun Pak Habibur Rahman nih Pak, terkait dengan 92 rekening yang diblokir, yang katanya terafiliasi oleh FPI Pak. Bareskrim saja sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana terhadap rekening itu. Jadi meskipun Bapak ada di dalam rumpun eksekutif, harusnya segera diputuskan Pak. Jadi jangan hanya terpengaruh terhadap rejim ini. Kalau Bapak melakukan pembiaran, menurut saya ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK. Dan kalau adanya perlawanan dari masyarakat, sangat wajar jadinya. Karena PPATK begitu diskriminatif, ya, hanya mementingkan kekuasaan tapi tidak mementingkan keadilan bagi masyarakat. Jadi secepatnya Pak, agar ini diselesaikan, ya jangan digantung. Sekali lagi, meskipun Bapak di rumpun eksekutif, tapi persoalan 92 rekening yang sebenarnya mereka hanya bantu kok. Bantu, saya yakin juga ikhlas, dan uang yang mereka berikan itu juga uang halal Pak, dan besarannya juga tidak besar seperti apa yang dilakukan oleh para koruptor yang sampai saat ini justru Bapak tidak pernah melakukan pemblokiran seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah masukan Pak, terkait dengan masalah FPI khususnya Pak, agar kami mengurangi keterangan di depan umum, sebetulnya mungkin bisa dikatakan Pak, kamu itu sudah sangat mengurangi Pak di depan umum, karena pada untuk beberapa hari kami tidak pernah tampil sebetulnya Pak, karena biasanya sebetulnya memblokir rekening Pak, apakah rekening karena terkait dengan pendanaan terorisme ataupun terkait dengan tindak pidana kejahatan lain, itu sudah biasa Pak, cuma saja tidak pernah ada respon Pak, jadi artinya tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir Pak. Tetapi ini kan kemudian menjadi di blow up di medsos, kemudian di berbagai media timbul ke apa namanya confuse Pak, kekacauan dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan Pak sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi Pak. Tapi intinya kami tidak sedikit pun menguraikan Pak substansinya Pak. Yang kami sebut hanya angka rekening dan lain sebagainya. Kami tidak pernah mendisclose berapa jumlah uang gitu, kepada siapa ditransfer dan lain sebagainya, itu tidak pernah kami sampaikan Pak sama sekali. Jadi tugas kita memang Pak PPATK hanya untuk melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan berdasarkan dua undang-undang Pak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 Pak. Yang dua undang-undang ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan penangguhan atau penangguhan transaksi selama maksimal 20 hari Pak, secara total Pak. Otomatis berakhir Pak. Dan menurut kami sudah menyampaikan, sebelum berakhir itu kami sudah menyampaikan kepada kepolisian Pak seluruhnya. Prosesnya sudah berpindah Pak. Jadi analisis dari proses informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum Pak. Jadi kami memang tidak, semenjak itu kami tidak lagi memberikan informasi apapun. Bahkan permintaan itu sangat banyak Pak mengenai status rekening seperti apa. Tetapi intinya adalah Pak bahwa rekening tersebut memang diserahkan seluruhnya berdasarkan fakta-fakta transaksi keuangan Pak. Kami tentu saja bukan penyidik Pak. Kami tidak bisa manggilin orang diklarifikasi bahwa misalnya kamu betul nggak uang ini dipakai untuk ini, dipakai untuk itu Pak. Semuanya kami serahkan kepada tentu saja kepolisian. Dan sejauh kami tahu Pak, kepolisian masih berjalan Pak dengan proses penyelidikan dan penyidikan Pak. Dan kami memang sama sekali tidak lagi memberikan keterangan seperti itu. Keterangan terakhir yang saya ingat yang kami sampaikan adalah penyerahan Pak keseluruhan hasil analisis dan pemeriksaan ini kepada teman-teman aparat penegak hukum itu tanggal 8 Februari Pak. Kita sudah mengakhiri proses financial intelligence. Semua fakta-fakta sudah kami beberkan Pak. Sekian banyak transaksi keuangan, dari mana datangnya, kemana dan lain sebagainya itu sudah kami informasikan. Selanjutnya tentu saja nanti kepolisian yang akan menetapkan apakah di semua laporan tersebut mengandung unsur-unsur pidana atau tidak mengandung unsur pidana Pak. Itu Pak yang mungkin yang mudah-mudahan menjawab keseluruhan Pak mengenai masalah FPI ini. Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile Pak. Kami padahal kalau membukukan rekening itu mungkin pekerjaan sehari-hari Pak, seperti katakan itu banyak sekali, tapi memang tidak ada yang
menyampaikan protes dan lain sebagainya. Dan biasa Pak, kalau misalnya kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana, katakanlah narkoba Pak, semua pihak terafiliasi di narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis Pak secara komprehensif kemana saja rekening-rekening ini. Jadi kami memang tidak bisa bersuara lain kecuali membeberkan fakta-fakta transaksi itu seperti apa Pak.